Apa kabar semua jemaah, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Tuhan membeli kuali, jangan dibawa ke kota Makkah. Terima kasih kepada Ustadz Ali yang sudah mengingatkan kita kepada Jubaidah. Hadir bersama kita Al-Mukarram Habib Mahdi bin Syihab, para guru-guru, para asatis yang tak dapat saya sebut persatu persatu. Dari Palembang hadir pula bersama kami berkeliling dalam safari ini, dari Jakarta bahkan, yaitu Bapak Prima Salam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang menghadirkan saya kemari adalah Bapak anggota DPRD Sumatera Selatan dari Kabupaten Pali, Bapak Asgiantoro. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, istiqomah iman dan Islam sampai semua yang dicita-citakan. Rasanya untuk doa sementara ini lengkaplah sudah. Doa 2024 nanti kita susun. Judul tak boleh keluar dari tema. Tausiah bersama Ustaz Abdul Somad, silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiyah watoniyah. Yang pertama, silaturahim. Silatu itu menempelkan, silatu itu menyambungkan, silatu itu menghubungkan, silatu itu menyambungkan yang putus, mengeratkan yang retak, merekatkan yang patah, menyambung segala selama yang tak terhubung. Itu arti silatu. Rahim artinya maaf, beribu maaf. Rahim artinya kantong tempat anak janin dalam perut perempuan. Jadi menyambung silaturahim artinya menyambungkan rahim. Tak masuk akal. Bagaimana rahim dalam perut perempuan itu mau disambungkan? Apa maknanya? Nanti pulang dari sini ditanya orang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Menyambung-nyambungkan rahim. Tapi memang di Pali ini banyak yang tak nyambung. Contohnya, hujan di luar, payungnya di dalam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dipahami makna silaturahim ini adalah saya, bapak, ibu dari Palembang, dari Riau, dari Sumatera Utara, dari Jakarta, suku Jawa, dari Bali, kita semua berasal dari satu rahim, yaitu rahim rahim ibu pula, rahim Hawa. Kalau rahim ibu kita banyak. Ibu saya lain, ibu Ustadz Kemas Ali lain. Tapi rahimnya cuma satu kalau diurut-urut ke atas. Itulah dia rahim Hawa. Yang tidak mengaku berasal dari rahim Hawa berarti dia ikut teori Charles Darwin, keturunan monyet. Kita semua ini berasal dari rahim yang sama, lalu kemudian kita terpisah. Nabi Nuh anaknya 3. Pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis. Sam itulah dia bapak-bapak keturunan orang Arab. Ham itulah dia keturunan orang Afrika berkulit hitam. Yafis itulah dia orang keturunan putih. Lalu kita ini dari yang mana? Menikah antara yang sawo matang dengan yang putih. Itulah akhirnya jadi kita. Kita ini putih kali pun tidak, sawo matang hampir busuk. Tapi insya Allah walaupun kulit kita hitam, hati kita tetap merah. Kalau putih mati, mayat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sadari makna silaturahim ini,
bahwa kita berasal dari rahim yang sama, asalnya sama, bapaknya sama, kejadiannya sama, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Betul? Yang di atas mimbar ini walaupun pakai karpet, walaupun pakai meja, walaupun dikasih mikrofon, jangan sombong. Karena di atas langit masih ada langit. Tinggi kami. Ada yang lebih tinggi lagi. Itu mereka lebih tinggi. Mereka lebih dekat ke langit. Sedikit lagi sampai ke langit. Begitu orang Pali memuliakan perempuan. Tadi saya menengok kenapa di majelis pengajian ini tak ada perempuan. Rupanya perempuan ditempatkan di tempat yang tinggi, dimuliakan dan dihormati. Begitu cara menyenangkan hati perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun amalnya, kalau tidak silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dengan ada acara di Pali ini, bisalah saya bersilaturahim dengan keluarga besar Pertamina. Insya Allah setelah ini kalau mengisi minyak di pom bensin tidak lagi pakai duit, tapi pakai Dexlite. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kajian malam ini semakin yakinlah kita bahwa pertemuan kita malam ini memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bertemunya Sulaiman dengan Fatimah. Zubaidah udah jelas mati masuk parit tadi, ditabrak beca. Ini nampaknya memang banyak yang lebih mau dengan emaknya daripada anak. Dengan pertemuan kita malam ini silaturahim, kalau tidak ada kajian di Pali, tak jumpa saya dengan Al-Mukarram Ustadz Syafiq, tak berjumpa saya dengan Ustadz Doni, tak berjumpa saya dengan para alim ulama, maka kita mesti sering-sering silaturahim. Cuman kadang acara silaturahimnya bagus, kumpul-kumpul, duduk-duduk, jumpa-jumpa, bagus apa tak bagus? Yang jadi masalah, yang mempersatukannya ini tak bagus. Kau dari mana? Silaturahim. Apa acaranya tadi? Kumpul-kumpul. Siapa yang membawa? Agen sabu. Apa acaranya? Ya nyabu lah. Maka kita robah silaturahim, isinya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara akikah, walimah, itu hanya sekedar sampulnya saja. Isi, substansi, maknanya adalah silaturahim. Nanti kalau ada acara hadrah, acara salawat, acara memuji Nabi, acara barzanji, acara marhaban, itu hanya sekedar nama, tapi isi di dalamnya adalah silaturahim. Solatnya bagus, zikirnya banyak, baca Qur'annya mantap, tapi tak mau silaturahim. Apa kata Nabi? Hadisnya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim tak masuk surga. Insyaallah yang hadir semua malam ini masuk surga karena rajin bersilaturahim. Salat subuh silaturahim, salat zuhur silaturahim, salat asar silaturahim, salat maghrib silaturahim, salat isya silaturahim, salat tarawih silaturahim, salat witir silaturahim, iktikaf di masjid silaturahim, acara wirid yasin silaturahim, acara tahlilan silaturahim, melepas jamaah umrah silaturahim, panjat pinang silaturahim. Di mana letak salahnya? Kecuali perbuatan itu acara mungkar. Ustadz Somad katanya ceramah di Pali silaturahim, tapi pas anak saya nikah kemarin, Ustadz kenapa tak datang? Aku sudah datang.
Sampai di pintu gerbang balik lagi. Kenapa balik Pak Ustadz? Kalian sambut aku dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Penyanyinya pakai rok pendek, keyboard tunggal, pentasnya tinggi. Mau ditengok haram, tak ditengok. Akhirnya aku pun baliklah ke rumah. Jadi bukan sembarang silaturahim. Banyak sekarang menyebut silaturahim, tapi isinya haram. Silaturahimnya baik, majlisnya haram. Mana yang lebih dikedepankan? Silaturahimnya atau menolak yang haram? Memang kalau belum makan malam susah berpikir. Silaturahimnya baik, sabu-sabunya tak baik. Silaturahimnya baik, mabuknya tak baik. Silaturahimnya baik, keyboard tunggalnya tak baik. Kalau bertabrakan antara silaturahim dengan yang tak baik, mananya yang dikedepankan? Silaturahimnya atau menolak yang tak baik? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaedahnya yang dibuat ulama. Menolak mudarat, menolak kemungkaran, menolak yang haram lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Maka robahlah majlis-majlis haram menjadi majlis-majlis halal seperti yang kita lakukan malam ini, insya Allah. Walaupun berpanas-panasan jamaah, masya Allah, tabarakallah. Bayangkan kalau tak dihujankan Allah petang tadi. Sedangkan hujan di luar begini panasnya. Macam di Afrika Utara ini rasanya. Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, Pak. Panas dan panas sekali. Gatal kepala saking kan panas. Ustadz ini menyindir. Mohon maaf Ustadz Ali. Ustadz ini menyindir ya, biar supaya disediakan kipas angin. Nggak, kipas sudah sebesar ini. Bukan tanggung-tanggung kipas ini. Mistikul. Mistikul itu mesti sangat dingin. 03 derajat. Ini kalau sejam ceramah nih beku insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi bersilaturahim, ibu, perjuangan mereka untuk silaturahim ini luar biasa. Betul kan, Bu? Berapa drama Korea hilang malam ini? Malam apa ini? Malam Ahad, malam libur, besok kosong. Segala hiburan keluar di TV malam ini. Mestinya mereka dalam acara launching belanja online, tapi malam ini mereka ikhlaskan demi untuk silaturahim. Orang yang rajin silaturahim, rezekinya bertambah, umurnya panjang. Bukan kata Abdul Somad. Kata hadis Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umur, murah rezeki, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu jangan pilih-pilih orang. Kalau anggota dewan dihormati, kalau anggota dewan kabupaten kurang hormat. Kalau tingkat kecamatan memang tak ada anggota dewan. Mau siapapun dia, apapun kedudukannya, dia adalah sama. Semuanya berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati di dalam tanah, akan dimakan cacing. Cacing gilo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kampung saya ada namanya cacing gila. Dia bersuara kalau pas azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah azan maghrib. Disitulah dia bersuara. Disitu orang sholat. Disitulah dia ribut. Disitu imam baca ayat. Disitu pula lah digasnya sepeda motornya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang
yang latah di situ satu, mampus lah maunya, lepuk, mati kotak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya malam ini mendapatkan pahala silaturahim. Yang umurnya pendek dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh dijumpakan Allah jodoh. Jumpakan dengan Zubaidah. Tak ada yang berani mengaminkan. Takut semua. Silaturahim. Yang kedua, memperkuat. Silaturahim itu menguatkan. Saya tadi sebetulnya lelah. Pagi tadi tausiah, habis sholat subuh tausiah, lalu kemudian siang tausiah pula tadi di Lahat. Lahat inilah tempat yang paling sempit. Yang Lahat sempit saking banyaknya jamaah. Habis dari Lahat naik mobil, pejam mata, buka mata, belum juga sampai. Pejam lagi, belum juga sampai. Akhirnya sampai, rasa badan panas dingin. Ini bisa apa tak tausiah? Tapi begitu menengok jamaah ramai, kuat dia, bangkit semangat, suara pun bangkit. Itu menunjukkan silaturahim memperkuat. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, apa obat kuat? Rajin-rajin silaturahim. Tak ada makan apa-apa, tak ada makan suplemen. Dokter ngasih tahu saya tengok Ustadz perjalanannya ke sana kemari, kejap-kejap terbang di sana, sebentar-sebentar terbang di sini. Itu apa Ustadz makan? Saya tak ada makan apa-apa dokter, paling makan kapal selam. Itu pun kalau saya ke Palembang. Ustadz jangan makan minum suplemen, nanti buah pinggang Ustadz rusak, itu racun Pak Ustadz. Dokter yang ngasih tahu saya. Ternyata yang memperkuat kita adalah silaturahim. Bayangkan dari sekian ribu jamaah malam ini, baik yang langsung di masjid ataupun di luar ataupun yang nonton streaming, semuanya mendoakan untuk Ustadz Abdul Somad. Setiap orang mendoakan saya 3. Assalamualaikum, selamat badanmu, selamat matamu, selamat jantungmu, selamat buah pinggangmu, selamat paru-parumu, selamat otakmu, selamat ginjalmu, selamat hartamu, selamat anakmu. Warahmatullah, semoga Allah memberkahimu, berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Wabarakatuh, rahmat dan berkah. Setiap orang minimal mendoakan 3. Makanya salam itu jangan, nah ini banyak orang jamaah ini salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Itulah yang membangkitkan semangat kita malam ini insyaallah. Maka yang sakit-sakit rajin-rajin silaturahim, yang lemah-lemah badannya datang bersilaturahim. Saya pribadi kalau sakit tak bisa saya terbaring di tempat tidur di kamar, dah bangun saya, jumpa saya jamaah. Insyaallah sering berjumpa dengan jamaah sehat, sudah saya praktekkan langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada sakit-sakit, mandi, berwudu, pergi ke masjid, 2 gendangnya. Kalau tak sehat, cepat mati. Tapi insya Allah rata-rata makin sehat. Sudah dipraktekkan, bukan sekedar nyuruh orang saja. Silaturahim, silaturahim. Dia sendiri tak pernah bersilaturahim. Atamuruna nasa, apakah kamu suruh orang wa antum tatslunal kitab, sedangkan engkau membaca Al-Quran tapi tak pernah mengamalkan isinya. Saya mengatakan silaturahim memperkuat, sudah saya praktekkan sendiri. Karena doa-doa orang soleh semuanya menembus pintu-pintu langit. Tak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa orang banyak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Suara saya jelas? Tapi sound sistemnya satu cuma. Silaturahim memperkuat.
ukhuwah. Ukhuwah ini bukan pindang, itu kuah. Ukhuwah, persaudaraan. Tadi kata Pak protokol pembawa acara, Ustaz Somad mau pakai bahasa apapun terserah. Mau pakai bahasa Inggris, mau orang Inggris, mau orang Belanda, mau orang Arab, mau orang Jepang, mau orang Afrika, kita semua ukhuwah, dipersaudarakan. Ada namanya ukhuwah, ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Insyaallah kita ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi saudara kita yang ada di luar sana, tidak semuanya ukhuwah Islamiyah. Ada yang keluar, ada yang di dalam, intern, sama-sama orang Islam, sukunya macam-macam, dari Sabang sampai Papua, maka persaudaraan dia. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ada seorang anak kandung, bukan anak adopsi, bukan anak angkat, bukan anak tiri, anak kandung. Tapi kemudian anaknya itu murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak kita selamat. Mati si bapak. Mati si bapak, meninggal dunia. Apakah anaknya dapat harta warisan? Saya ulang pertanyaannya sekali lagi. Ini perhatikan baik-baik, masuk tes CPNS. Seorang bapak punya anak, bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi anak kandung. Tiba-tiba anaknya murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat. Meninggal si bapak. Apakah anaknya dapat harta warisan menurut Islam? Tak dapat harta warisan. Walaupun anak kandung, begitu hukum Islam menjelaskan bahwa dia bersaudara, sama-sama manusia, ukhuwah insaniyah, ya. Tapi masalah harta warisan, mati si bapak, didoakan oleh anaknya, berbeda agama, apakah doanya sampai? Doa tak sampai, harta warisan tak dapat. Ini orang mesti jelas mana ukhuwah Islamiyah, mana ukhuwah insaniyah, mana ukhuwah watoniyah. Itulah makna judul kita malam ini. Hampir saya baca tadi, silaturahim memperkuat kipas angin karena tertutup ukhuwah. Silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kalau saya tengok ada orang Islam mabuk, minum khamar, lalu saya larang, jangan minum khamar. Apakah saya sedang mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau saya sedang memutus silaturahim? Jangan larang-larang saya mau mabuk, mau sakau. Demi ukhuwah, biarkan sajalah. Oh tidak. Karena dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada saudaramu yang minum khamar, larang. Kalau ada saudaramu yang berzina, larang. Kalau ada saudaramu yang tak sholat, larang. Kalau kamu diam, berarti kamu setan bisu. Udah setan bisu pula lagi. As-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, setan akhras, dia adalah setan bisu. Sekarang orang diajarkan untuk diam dan cuek saja. Ini privasi saya, ini rumah saya, ini diri saya, yang mabuk saya, duitnya duit saya, apa urusan kamu? Yang pacaran anak saya, dia di rumah saya, bawa pacarnya ke rumah saya, kenapa kamu rese? Ini privasi saya. Ini bukan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Dia adalah saudara tetangga kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri itu kita. Tapi kalau anggota dewan satu provinsi, kalau dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, satu provinsi. Kalau anggota dewan DPRD provinsi. Tapi kalau DPR RI, satu negara ini akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selamatkan anggota dewan kami ya Allah. Tapi kalau dengan kekuasaannya itu bisa dia tolong agama Allah, dibangunnya masjid, amin, didirikannya sekolah gratis untuk yatim dan duafa, amin, dibangunkannya WC sumur bor di pesantren, amin, disupportnya Badan Amil Zakat Nasional, keluar perda PNS bayar zakat potong atas, amin. Maka sesungguhnya mereka mendapatkan pahala sebanyak penduduk di Sumatera Selatan. Saya tidak terlalu berceramah tentang kelebihan DPR, nanti saya khawatir banyak yang mendaftar, akhirnya banyak pula yang tak duduk. Tapi insya Allah, oh, Ustadz Abdul Somad kenapa bercerita? Karena dakwah tidak hanya sekedar ceramah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan sekedar tausiah, ada dakwah dengan tinta, dakwah dengan pena, tak perlu bersuara, tinggal tulis saja. Keputusan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tengok kemana arahnya. Kalau ke sana, itu jalan lurus tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ukhuwah Islamiyah semakin kuatlah kita insyaallah. Amin ya rabbal. Adapun nanti kalau ada pengajian yang memecahkan persatuan, yang merusakkan ukhuwah kita, hanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah khilafiyah, jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau ada ustadz yang datang ke Pali berceramah, Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, satu Muharram bid'ah. Jangan dilawan, diam aja, tapi semua yang dibid'ahkannya itu laksanakan terus. Setuju? Karena kalau dilawan itu menghabiskan air liur. Kalau kita lawan dengan suara kuat, suara dia lebih kuat. Kenapa? Karena dia dapat transferan duit lebih banyak. Kalau dilawan pakai channel dia lebih banyak. Cobalah cari channel yang mengajak maulid dengan yang membid'ahkan maulid. Paling banyak membid'ah-bid'ahkan. Kenapa? Duitnya banyak, dapat support dari luar negeri, banyak support dan lain-lain lembaga-lembaga yang luar biasa. Jadi cara melawannya apa? Senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Mana tahu nanti datang ke Pali orang berceramah, Maulid bid'ah, mencium tangan Habib bid'ah, mereka bukan keturunan Rasulullah. Jangan lawan, senyum aja. Hehehe. Tapi setelah itu langsung buat acara Maulid Arba'in, 40 hari 40 malam. Setuju? Kalau kita berhenti, kalau kita capek, kalau kita lelah, berarti dia menang. Kalau kita teruskan, kalau kita buat, lama-lama dia sesak napas, lama-lama dia sakit jantung. Capek aku dah, capek. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan kecuali kita terus melaksanakan selama kita yakini ini benar. Ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajak umat ke masjid, memakmurkan masjid adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad. Tak kenal maka sayang, tak sayang maka tak ngutang. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mau ikut Nabi kalau tak cinta kepada Nabi? Almar'u ma'aman ahab
orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Orang Pali ini siapa yang paling dia cintai? Orang Pali ini siapa yang paling dia cintai? Kalau cinta dengan orang tua, di akhirat nanti jumpa dengan orang tua. Orang tuanya tanya dulu, mak cinta dengan siapa? Dengan artis sinetron. Dengan itulah nanti di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Di sebelah kiri saya Habib Mahdi, di sebelah kanan saya Ustadz Kemas Ali. Saya berharap saya dengan Ustadz Kemas Ali dan Habib Mahdi, kami bertiga masuk dalam surga. Jamaah tak pasti, tapi mendengar amin dari jamaah yang tulus ikhlas tadi. Padahal jelas-jelasnya yang saya sebut cuma kami bertiga. Aku, Ustadz Kemas Ali, Habib Mahdi, kami bertiga masuk surga. Begitu lepasnya jamaah, tak berpikir-pikir lagi mengatakan amin. Dia tak ada bertanya, lalu kami ini masuk apa tidak? Padahal jelas yang kukatakan tadi bertiga. Aku, saya, dengan Habib Mahdi, dengan Ustadz Kemas Ali masuk surga. Jamaah tanpa berpikir panjang berkata amin. Karena ketulusan hati mereka. Dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kau pun juga masuk surga bersama mereka. Orang tulus ikhlas tak berpikir panjang. Sebagaimana maling yang tulus juga tak pernah berpikir panjang. Orang yang ingin beramal soleh tak berpikir panjang. Sebagaimana orang ingin berbuat dosa juga tak pernah berpikir panjang. Karena penyesalan selalu terjadi setelah perbuatan. Setelah tertangkap polisi, setelah tertangkap Badan Narkotika Nasional, setelah tertangkap oleh Satpol PP, barulah kemudian mengatakan, aku menyesal Pak. Memang penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan namanya, karena tak dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda di Pali mesti kita selamatkan dengan majelis hadrah, selamatkan dengan maulid Nabi, selamatkan dengan pengajian, selamatkan dengan tabligh akbar, selamatkan dengan remaja masjid. Kalau tidak mereka akan diambil oleh sabu-sabu, diambil oleh khamar, diambil oleh minuman keras, diambil oleh pil anjing gila, diambil oleh sakau, diambil oleh narkoba. Alhamdulillah, insya Allah, tabarakallah, yang hadir semua malam ini selamat dunia akhirat. Tapi jangan cukup berbangga, karena yang masih di jurang api neraka, yang masih hampir terjerumus, masih banyak yang perlu kita selamatkan. Mana yang lebih banyak? Yang di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Yang belum tersentuh hatinya, maka kita dakwah terus. Kalau ada anak muda yang belum ke masjid, anak muda yang masih pacaran, anak muda yang masih sakau, anak muda yang masih mabuk, itu salah kita atau salah mereka? Saya ulang sekali lagi. Kalau ada anak muda yang masih mabuk, masih pacaran, masih LGBT, masih sakau, masih pakai sabu-sabu, salah mereka atau salah kita? Akui salah kita. Kita belum menarik mereka untuk ikut maulid 40 hari 40 malam. Kita belum mengajak mereka untuk hadrah. Kita membiarkan mereka. Andai mereka mau menyeberang jalan, ada truk yang kencang, kita tidak akan biarkan mereka. Kita tarik tangannya. Andai kita naik ke jembatan Ampera, nampak kita di bawah ada orang mau tenggelam, kita akan ajak orang lain, tolong, ayo selamatkan. Tapi kalau ada orang mabuk, ada orang sakau, ada orang berzina, kita seolah-olah tak tahu, kita biarkan saja. Itu menunjukkan kita lebih sayang badan orang daripada ruh orang, lebih sayang jasad orang daripada jiwa orang. Padahal yang dibangun pertama adalah jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Untuk apa badannya bangun kalau jiwanya tak bangun? Ini yang hadir di masjid ini, dari ujung kanan ke ujung kiri, dari belakang sampai depan, dari depan sampai atas, semua jiwanya bangun. Tapi kalau hari Jumat, badannya bangun, jiwanya tak bangun. Jiwa yang ada di dalam bangun dia. Islam mengajarkan kita untuk bangun jiwa, bangun badan. Di saat kita sholat, jiwanya juga ikut. Itulah makna khusyuk. Kalau tidak ada jiwa, maka hanya badan saja. Sama kita seperti mayat. Mayat ada badannya, tapi tak ada ruhnya, karena sudah dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hayat dikandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, insya Allah akan kita tolong agama Allah. Allahu Akbar. Kalau kau punya harta, tolong agama Allah dengan hartamu. Masjid cantik besar, entah siapa yang membangun? Pertamina, Pak Ustadz. Siapa yang menggambar? Arsitek, Pak Ustadz. Siapa yang mewakafkan tanahnya? Menolong dengan harta. Tak ada harta dengan kekuasaan. Dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Direktur, semua yang punya kekuasaan. Tak ada harta, tak ada kuasa. Ilmu. Ada orang tak ada hartanya, tak ada kuasanya, tapi ada ilmunya. Tiga-tiga bisa dipakai. Ilmu tak ada, harta tak ada, kuasa tak ada, mati aja lah. Tak ada guna hidup lama-lama, menghabiskan oksigen saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malam ini kita sedang disadarkan bahwa sesungguhnya semuanya sedang berdakwah. Bapak anggota dewan berdakwah, ulama berdakwah, orang kaya berdakwah. Bedanya ada berdakwah dengan harta, ada berdakwah dengan suara, ada berdakwah dengan kekuasaan. Siapa yang dulu masuk surga? Tak tahu kita, entah siapa. Yang dulu masuk surga adalah yang lebih ikhlas karena Allah, yang ikhlas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas karena Rasulullah, karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, tabarakallah. Itu hadrah. Hadrah artinya hadir. Hadrah dari kata hadara, hadir. Kenapa hadir? Lawan dari hadir, ghaib. Kita kalau di kelas dipanggil nama Abdurrahman, hadir. Abdurrahim, hadir. Abdul Somad, ghaib. Ghaib tak datang, absen. Jadi kalau yang selama ini ruhnya tak datang, itu dipanggil dengan cara hadrah, dipukulkan gendang, selawat supaya datang balik ruhnya, hidup dia balik. Jadi kalau ada suami ibu yang tak datang panggilan masjid, pukulkanlah gendang juga telinga dia. As-salatu khairum minan naum. Tak juga datang, bangun bang, bangun bang. Tak juga, panggilkan ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Insyaallah bangun dia. Tak juga bangun, pukulkan gendang di kepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita tak lain tak bukan marah, bukan mengamuk,
menyelamatkan orang dari azab Allah. Tidak apa-apa di dunia dia tersinggung, tapi nanti di akhirat mereka akan berterima kasih ke kita insyaallah. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan di dunia, orang-orang yang bersahabat di Bali, orang-orang yang berteman di Sumatera Selatan, nanti di akhirat akan berkelahi, bertengkar di hadapan Allah. Gara-gara kaulah dulu aku mabuk, gara-gara kaulah dulu aku sakau, gara-gara kaulah dulu aku pakai narkoba, gara-gara kaulah dulu aku makan pil anjing gila. Salah kau juga, kenapa kau kasih gratis? Bertengkar mereka. Adapun yang di dunia sakit hati karena kita larang, di dunia tersinggung karena kita ajak ke masjid, nanti di akhirat dia akan mengejar kita memuji. Terima kasih guys, kau sudah menolong aku. Terima kasih beb, kau sudah menyelamatkan aku. Mudah-mudahan anak-anak muda yang masih pacaran, mulai malam ini insya Allah kita aminkan lebih dari 40 orang. Putuslah hendaknya mereka. 40 orang lebih mengaminkan, putus, langsung berdetak di jantung itu kan, hancur. Balik dari sini langsung, oh tak ada WA nih, sampai besok pagi pun tak juga ada, rupanya paket habis. Saudara yang dimuliakan Allah, apakah doa kita menyuruh mendoakan mereka putus ini karena kita jahat? Kita menyelamatkan adik perempuan kita, mereka keponakan kita, mereka anak perempuan kita. Bagaimana kalau anak perempuan kita dibawa orang pergi pagi pulang petang tak jelas, tunggang langgang lintang pukang? Untung tak ada alat detektor jempol. Kalau ada dipasang sekarang jempol semua isi badannya dari kepala sampai ujung kaki. Mudah-mudahan anak-anak muda yang menjaga diri, menjaga kehormatan, mendapatkan jodoh yang solihah solihah. At-taibun lit-taibat, orang yang baik-baik ini akan dipertemukan dengan yang baik-baik. Janji Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Sulitkah bagi Allah mempertemukan orang baik yang ada di bawah dengan orang baik yang ada di atas? Tak sulit. Dua tangga disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jodoh takkan kemana. Walaupun yang dipinang Zubaidah tetap menikah dengan, apa yang diragukan lagi? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Apa yang kau takutkan? Tapi zaman sekarang kawan-kawan kita ini menakut-nakuti kita semua. Kau udah nikah? Belum. Dunia udah mau kiamat. Hari gini nggak punya pacar. Apa kata dunia? Jangan-jangan kau nih homo, nggak punya pacar. Kalau ada orang mengejek gitu jangan marah, senyum saja. Saya waktu itu sekolah kelas 2 aliyah, kelas 2 SMP, tak punya pacar, tak punya cewek. Datanglah orang ngejek-ngejek saya. Mat, kami punya cewek, kau punya cewek, kau tak punya cewek, jangan-jangan kau homo, kata dia. Saya diam aja, saya tak marah. Saya biarkan habis peluru dia ngejek saya. Begitu udah habis, baru saya bilang, kau bawa, kebetulan adik dia ada SMP, adik dia lewat, saya bilang, kau bawa adik kau tuh ke sini, kalau tak hamil potong telinga aku nih sudah. Merah mukanya, marah dia. Saya bilang tak boleh marah, aku tadi tak marah. Orang yang mengejek kita kasar, ternyata ketika kita balas mereka pun tak tahan juga. Jangan sangka orang diam itu tak punya peluru. Ada, cuman dia tak mau memakainya. Kita tidak melihat mereka perempuan-perempuan itu sebagai objek. Mereka adalah adik kita. Melihat mereka, ingat kita adik perempuan kita. Melihat mereka, ingat kita anak perempuan kita. Melihat mereka, ingat kita sepupu perempuan kita. Kita mesti jaga perempuan. Siap? Melihat anak orang, ingat anak kita, bagus. Tapi menengok bini orang, lupa bini kita, jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Islam.
Islam mengajarkan tidak ada orang lain. Hazihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Ini umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Allahnya berapa? Satu. Tapi Allahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Berapa Allah tuh? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. 8. Berapa Allah tuh? Qul huwallahu. Lalu yang 8, yang 1, yang 3, 5 tadi? Namanya sama macam Abdul Somad. Siapa namanya? Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LCDES PhD. Begitu sampai ke Musi Banyuasin, berubah jadi Kuyung Uwas. Berubah. Begitu sampai ke Palembang, jadi Ciuas. Berubah. Tapi orangnya satu. Maka umat ini juga satu. Umat ini satu. Kalau pipimu dicubit sakit, begitu juga terasa di pipiku. Kalau ditempeleng terasa perih, begitu juga terasa. Orang Islam adalah orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Bagaimana kalau rasanya anak laki-laki kita yang menjerit karena sakau? Bagaimana kalau rasanya anak-anak keponakan kita yang kecanduan narkoba? Makanya kalau ada orang yang candu narkoba, kita laporkan kepada Narkotika Nasional. Setuju? Ini penjahat. Kenapa Bapak laporkan? Ada seorang jamaah mengajak saya ke rumahnya makan. Ustaz Somad nanti habis pengajian tolong makan di rumah saya. Oke, I'm coming. Begitu selesai makan, ada yang mau saya bicarakan Pak Ustaz, 4 mata. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Apa namanya? Anak saya Pak Ustaz pecandu narkoba. Oh, tolong doanya Pak Ustaz. Saya terus terang kalau doa makan tahu saya. Doa tidur tahu saya. Tapi kalau doa narkoba ini belum dapat saya lagi. Belum ada doa yang saya pelajari dari hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu wa ganja wa putau wa sakau. Tak ada. Tolonglah Pak Ustaz, masa depan anak kami hancur. Istrinya minta cerai, anaknya pula terkendala, rezeki tidak ada. Hancurlah ini Pak Ustaz. Akhirnya saya buka handphone, tolong ibu catat, tolong bapak catat. Nah, siapa nih Pak? Apa doanya Pak Ustaz? 0812. Hah? Apa tuh Pak Ustaz? Nomor BNN. Jadi gimana Pak Ustaz? Telepon aja dia, nanti dia akan datang, dia akan menyamar jadi penjual bakso, dia akan menyamar jadi tukang jaga malam, dia menyamar jadi bengkel las, dia menyamar jadi bengkel tambal ban, ditangkapnya anak ibu. Malulah kami Pak Ustaz. Mau malu atau mati? Biarlah malu Pak Ustaz. Tangkap. Bulan depan jumpa lagi. Gimana Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak kami sudah ditangkap. Di mana dia sekarang? Di Bandung, Badan Narkotika Nasional. Kalau tetangga nanya gimana? Kami bilang sedang S2. Anak jadi mana? S2. Hari berganti, musim berubah, bulan berjalan. Saya datang lagi. Gimana anaknya? Sekarang sudah pulang, sudah sehat, istrinya sudah senang, anaknya sudah dia jaga, dia sudah kerja, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ustadz. Nomor BNN. Tunggu saya cari. Nomor BNN masih ada apa tidak? Di handphone yang lama ada. Handphone baru nih. BNN 0813 11 44 2193.
Pak Dik-Dik BNN Pusat 0813 11 44 2193. Hari berganti, musim berubah, saya pun ditelepon pula oleh orang BNN. Ragu saya, jangan-jangan saya pula kena tangkap ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad. Betul Pak, kami berterima kasih Pak Ustadz. Ustadz sudah share nama kami di setiap pengajian. Banyak yang melapor Pak Ustadz. Alhamdulillah. Untung tak ada royaltinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak senang, kita kecewa melihat anak muda kita rusak. Tapi apa yang mau bisa dapat kita lakukan? Yang kita lakukan hanya berusaha. Ceramah tak selesai, mesti ada bantuan dari Badan Narkotika Nasional. Dia akan disekolahkan, dididik, dizikirkan, diberi keterampilan, disehatkan, diberikan kepercayaan diri, sehingga dia kembali bisa bermasyarakat kembali, bisa dia sholat berjamaah dengan kita, ikut hadrah dan maulid Nabi. Amin. Jangan sangka mereka yang pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa, telinganya pakai anting-anting sebanyak rambutnya. Orang pakai anting-anting, mak-mak pakai anting-anting di palu paling 2, tapi dia sampai ke atas, naik ke telinga, naik ke hidung. Tatonya sampai penuh semua badan. Apakah langsung kita judge bahwa ini penghuni neraka? Tidak. Boleh jadi dia sudah bertaubat nasuha, catatan amalnya sudah bersih, mereka punya masa depan. Betul? Berapa banyak orang di Bali ini yang masa lalunya gelap, hitam, legam, penjahat, narkoba, pakai tato, pakai anting, ingin dapat kerja, tidak diterima. Anda mantan penjahat, tidak ada masa depan. Diselamatkan oleh Pak anggota dewan kita, diselamatkan, diberikan kerja, diangkat jadi security, dilatih menjadi satpam, akhirnya mereka punya masa depan. Kita tidak boleh menghukum orang. Ada yang gayanya preman, pakai tato, tapi hatinya beriman. Ada yang pakai baju koko, tapi isinya setan. Betul? Yang pakai koko jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti isinya bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, ukhuwah watoniyah. Waton, negeri, negeri kita. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air. 1928 Oktober, sekarang 2021, 7 tahun lagi kita akan memperingati 100 tahun Sumpah Pemuda. 1 abad kita bernegara, berbangsa, berbahasa, bertanah air, tanah air Indo. Beda agama, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, tapi mereka adalah saudara kita, sama-sama mengusir Belanda. Akhirnya kita teriakkan Allahu Akbar, serbu, lari Belanda, hilang pontang-panting, tinggal terong Belanda. Kalau kita kelahi, nanti emas kita diambil oleh orang asing. Betul? Gas bumi, gas alam kita diambil orang asing. Betul? Kalau di tanah orang lain, cuman ada gas, cuman ada minyak. Tapi di tanah kita Sumatera Selatan bukan cuman gas dan minyak, nanti kapal selam kita juga diambil oleh mereka. Gas ada, minyak bumi ada, batu bara ada, naik satu ke atas. Nah, inilah dia, Abdul Somad batu bara. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa pula minyak itu dari dalam tanah, dari dalam bumi. Adik-adik yang kuliah di Fakultas Geologi, Ilmu Bumi, boleh adakan teliti. Fakultas Geologi, Institut Teknologi Bandung, ada satu fakultas geologi. Pergi ke sana, tanya, coba hitung berapa negara yang ada minyaknya
dan berapa yang di atasnya orang beriman kepada Allah dan berapa yang tidak beriman kepada Allah. Yakin dan percaya sekian puluh persen bahwa kalau yang di atas itu beriman, pasti ada minyak ada di bawahnya. Menunjukkan Sumatera Selatan banyak minyak, banyak gas, banyak batu bara, buah dari iman yang ada di atasnya, insya Allah. Oh, Abdul Somad mengada-ngada. Ini teori dari mana? Walau anna ahlal qura, kalau penduduk suatu negeri amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dibukakan Allah barokah-barokah. Itulah terbuka barokah minyak bumi, minyak gas alam dan lain sebagainya. Dari bawah minyak bumi, di atas minyak jelantah. Kemarin datang mahasiswa, Ustadz Abdul Somad, kami sejak kuliah selalu menggalang dana untuk adik-adik kami fakir, miskin, yatim dan duafa. Sekarang kami sudah selesai S1, menolong mereka, malu minta-minta ke umat Islam. Sekarang kami sedang mengelola minyak. Minyak apa, Dek? Minyak jelantah. Ternyata minyak yang sudah dipakai 2-3 kali penggorengan itu kalau dipakai lagi menggoreng menyebabkan penyakit CANCER, cancer, kanker, penyakit yang tidak ada obatnya. Negara, pemerintah sudah melarang memakai minyak curah karena dianggap banyak yang sudah dipakai banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi solusinya bagaimana? Ini minyak-minyak yang banyak ini mau dikemanakan? Ternyata ada penampungannya. Sudah diiklankan di channel Ustadz Abdul Somad official Instagram, yang Abdul Somad pun tak tahu passwordnya apa. Ceramah kita malam ini kalau paham sekali dengar, alhamdulillah. Kalau yang pikirannya bercabang-cabang ke sana kemari, bisa diulang sekali lagi. Siapa yang akan mengulangnya? Jangankan bapak ibu yang mendengar, saya yang berceramah pun lupa entah apa isinya. Tapi insya Allah bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang bertanya apa yang diceramahkan Ustadz Abdul Somad tadi, tak keluar dari tema yang sudah dituliskan. Silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah wal wataniyah. Belanda tidak akan mungkin bisa menghancurkan kerajaan Islam di Sumatera dari mulai Aceh sampai ke Papua. Belanda tidak bisa masuk kalau tidak rusak di dalam. Bagaimana cara mereka merusaknya? Divide et impera, adu domba. Kerajaan Banten hancur, dihancurkan mereka. Kerajaan Aceh, kerajaan Melayu hancur. Kenapa? Karena dirusak dari dalam. Bibit-bibit permusuhan ditumbuhkan, lalang kering, ada percikan api, terbakar. Maka kalau nampak ada adu domba, apalagi zaman sekarang adu dombanya luar biasa. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, grup-grup. Maka kalau zaman Belanda belum ada lagi itu. Sekarang ada buzzer, ada haters. Mereka punya pekerjaan. Satu orang punya 50 account untuk merusak ulama, untuk menjelek-jelekkan ustadz. Umat mesti cerdas. Siap cerdas? Anti dungu, anti bodoh. Umat akan cerdas, maka dia tahu mana yang orang, mana yang mesin. Betul? Zaman Belanda belum ada Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tapi hari ini luar biasa. Zaman dulu paling ada satu TVRI, paling ada satu radio RRI. Zaman sekarang TV berjamur macam tumbuhnya parabola di musim hujan. Channel-channel. Kalau dulu TV tidak akan mungkin bisa kita tonton
kalau tidak disensor oleh badan sensor film negara, badan sensor yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan, sekarang Menkominfo. Tapi hari ini channel-channel YouTube, ada channel khusus zina, ada channel khusus khamar, ada channel khusus riba, ada channel khusus adu domba. Maka umat mesti cerdas, kalau tidak khawatir kita hancur ukhuwah watoniyah, hancur ukhuwah islamiyah. Tapi kalau majelis maulid kita perbanyak, insya Allah negeri ini selamat, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sakit-sakit badan, banyak-banyak selawat. Ibu hamil, berselawat. Nikah tak hamil, berselawat. Sudah kerja tak nikah, berselawat. Selawat menyelesaikan segala masalah kita. Kita jadikan negeri ini negeri yang berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita beristighfar cuma dapat ampunan dosa. Kalau kita minta rezeki cuma dapat rezeki saja. Tapi orang yang bersolawat, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi bi'asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Saya amal saya tak banyak, saya menghadap Rasulullah nanti, tahajudku tak banyak ya Rasulullah, zikirku tak banyak ya Rasulullah, sedekahku tak banyak ya Rasulullah, hanya satu yang ku perbanyak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa orang bersalaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menengok jalan yang bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menengok jalan berlubang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menengok jamaah yang ramai, ini bukan jamaahku, ini adalah umatmu ya Allah, ini adalah umatmu ya Rasulullah, ini adalah hambamu ya Allah. Kalau nampak saya jamaah ramai melimpah ruah, saya balikkan kepada Allah, saya kembalikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya tak datang ujub kita, supaya tak datang sombong kita, supaya tak datang angkuh kita. Kalau datang orang memuji, hebat ustaz tadi ya, ramai jamaah di Pali ya, itu semua karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang merasa ujub, merasa kagum dengan dirinya sendiri, itu menunjukkan akalnya lemah. Lemah akal lebih bahaya daripada lemah syahwat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selamat dari itu semua sesuai dengan tema silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada malam hari yang penuh kebahagiaan ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Di akhir majlis
puncak dari kajian adalah pembacaan doa. Mari kita baca Al-Fatihah, kita aminkan doa dari Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.